Wajib kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan kita ini tidak ada satu waktu pun yang terlewat kecuali kita ini dalam nikmat. Dari kita bangun tidur nanti sampai nanti terus dalam nikmat dalam rahmat Allah Subhanahu. Oleh sebab itu hadirin maksud dari Allah Subhanahu wa taala ciptaan kita ini dan seluruh apa yang ada di sisi kita, ada langit, ada bumi, ada matahari, seluruh apa yang kita lihat hari ini bahkan yang tidak terlihat maksudnya adalah supaya manusia itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali kepada Allah. Karena awal penciptaan kita ini ketika kita berada dalam ruh, kita betul-betul kenal Allah, betul-betul kenal. Sehingga ketika ditanya alas berau itu, maka kita semua kepada saya. Kami ini jadi saksi bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Itu awal penciptaan. Maka ketika manusia ini dari atas dunia ini, Allah datangkan imtihan, Allah datangkan ujian-ujian untuk menguji pengakuan kita ketika kita di alam Allah. Apa betul kita itu masih mengaku bahwa Allah adalah Tuhan? Karena nanti ketika kita mati pun pertanyaan yang sama yang kita dapatkan adalah mana siapa yang tanya kenapa Allah tidak tanya di dalam di alam alasan hilang kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu. Tidak ditanya apakah aku ini sesembahan kalian, sesembahan kalian. Begitu pun bertanya di alam kubur kita pun tidak ditanya mati enggak, siapa yang kamu sembah. Justru yang ditanya oleh Allah itu Rob, Tuhan. Siapa yang Rob? Zat yang menciptakan, yang memelihara, yang berizki. Itulah Roh. Maka keyakinan ini diminta kembali dalam kehidupan dunia sehingga Allah Subhanahu wa taala 124 Nabi mengingatkan kembali kita. Jangan sampai dengan ujian pekerjaan, jabatan, tugas-tugas itu merubah kita punya keyakinan.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah menciptakan kehidupan, kematian, liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang baik. Ujian penting sekali perkara ini dimaksudkan dalam Quran kita ini. Rob inilah Allah. Apapun yang kita lihat hari ini dengan asbab kita kerja, kita dapatkan rezeki, kita dapat makan, minuman, pakaian, rumah, mobil, dengan asbab kerja itu yang kita lihat. Tetapi ini tidak merubah keyakinan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya berikan semua itu Allah SWT. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa maka tidak akan pernah lihat bentuk tubuh kita ini, tidak akan pernah lihat harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah akan lihat hati apa yang ada dalam hati kita. Bisa saja kita hari ini sujud kepada Allah, kita tetap taat kepada Allah, tapi meyakini selain Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bisa saja seperti itu. Maka pertanyaan di alam itu ditanya mati tahu siapa yang kamu sembah? Kalau ditanya itu kita banyak yang lolos dalam pertanyaan ini. Hampir semua kita insya Allah sujud kepada Allah. Tapi yang Allah tanya ini man rabbuka? Siapa yang ciptakan kamu? Siapa yang pelihara kamu? Siapa yang memberikan rezeki kepada kamu? Ini pertanyaan. Maka kalau ada dalam hati kita yang menciptakan kita Allah, yang memelihara kita Allah, yang memberikan rezeki kepada kita Allah, kita Rabbuna Allah. Tidak sedikit jamaah sekalian, kurang lebih 124.000 nabi yang Allah berikan kesempatan ini, yang mengembalikan keyakinan kita ketika di alam maut ini, agar supaya ketika kita mati masih dalam keadaan sadar. Karena kata Nabi SAW, orang nanti akan dimatikan dengan kebiasaan. Apa yang ada di dalam hatinya dia akan mati seperti itu, pasti dan pasti. Ya. Ketika harta, jabatan, keluarga, istri, anak yang ada dalam hatinya setiap saat pasti akan meninggal dalam keadaan kayak ini, menciptakan kepada apa yang ada. Dan kata Nabi SAW, orang ini akan bangkit dari kubur sesuai dengan kematian. Ketika dia mati dengan keyakinan yang jujur kepada Allah, maka dalam kubur dia akan bangkit dengan bersyahadat. Insyaallah ya. Ini namanya iman. Perintah-perintah Allah ini disampaikan kepada orang-orang beriman. Hai orang beriman, hai kerjakan ini, laksanakan ini. Kalau kita kan tidak tahu kan, iman ini kan abstrak, sesuatu yang tidak terlihat. Entah bagaimana bentuknya. Padahal kita sekecil-kecil iman nanti balas dengan surga yang luas masih berbulan itu. Kita tidak tahu bagaimana itu pada iman ini. Kalau dia dalam bentuk ini orang beriman yang sholat itu tentu kan. Karena di zaman Rasulullah juga banyak orang yang munafik yang sholat. Bahkan di ayat misalnya lagi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Ini orang beriman, orang munafik itu dia ingin menipu Allah, padahal dia tidak menipu, boleh dia menipu dirinya sendiri. Tidak qama sholat qama bersama. Kalau dia berdiri dalam sholat dia berdiri dengan malas. Kalau munafik juga sholat. Jadi Allah perkara penting itu sekalian. 13 tahun Rasulullah mungkin perkara ini para sahabat berdoa tidak tanggung-tanggung sehingga ketika timbul keyakinan ini mereka kepada Allah, segala urusan mereka selesaikan dengan Allah. Tidak pernah